Saya sekarang sudah berada di depan kantor Bupati Kabupaten Situbondo bersama saya Yusmia Mirna dari Inspire Consulting bekerja sama dengan Bapeda Kabupaten Situbondo. Kali ini akan melakukan kajian tentang penganggaran responsif gender. Gender adalah isu strategis yang harus dilakukan sebagai kebijakan dalam penganggaran daerah. Selain untuk pencapaian goal MDGs, penganggaran gender adalah untuk peningkatan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kali ini kita akan mengunjungi beberapa kantor SKPD yang terkait. Mari ikuti saya. Kajian tentang penganggaran responsif gender sedang berlangsung di dalam kantor Bapeda Kabupaten Situbondo. Saudara, saya sekarang sudah berada di depan ruang rapat dan di dalam sedang berlangsung acara diskusi laporan pendahuluan tentang kajian penganggaran responsif gender. Nah, sekarang mari kita ikuti acaranya yang sedang berlangsung. Anggaran responsif gender ini benar-benar bisa memberikan proporsi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Karena sekali lagi bicara soal gender itu adalah konstruksi sosial yang dibangun sedemikian rupa di mana peran-peran itu sesungguhnya bisa sama-sama dilakukan gitu. Karena yang membedakan manusia perempuan laki-laki itu kan soal kodrat, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tujuan kegiatan ini sesungguhnya adalah ingin membuat merumuskan panduan Bapak, yaitu panduan tentang bagaimana penyusunan anggaran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi basis kekuatan politik. Sampai dia bisa berdiri sendiri. Yang saya angkat dari kalian dari kooperasinya, jadi dari pembentukan kooperasi wanita yang di sana itu dia mengangkat gender-gender yang ada di desa sampai pembiayaan sampai bisa berdiri sampai jalan sendiri. Kerja yang dikirim ke luar negeri itu bagian besar itu adalah tenaga kerja informal, ya PRLT, pelaksana penata laksana rumah tangga. Nah itu sehingga terjadi kemarin banyak kasus di Malaysia sehingga kita moratorium sampai karena di sana hak-haknya mereka itu ya banyak karena memang SDM-nya, karena memang sumber daya manusia. Untuk 2000 sampai program pemerintah 2017 itu zero sudah kita tidak akan mengirim tenaga kerja informal sudah. Artinya apa? Sehingga di kualitas daripada SDM ini harus kita betul-betul benahi sudah. Untuk persyaratan Tujuan kegiatan ini sesungguhnya adalah ingin membuat merumuskan panduan Bapak, panduan tentang bagaimana cara yaitu minimal harus 400 jam, ke Timur Tengah harus 600 jam dan sebagainya. Nah itu kan harus ada pendidikan sebelum itu. Kalau tidak tamat SD kan tidak mungkin. Tidak mungkin untuk bisa dilatih yang sedemikian rupa. Padahal kita itu banyak pekerja yang butuh pekerjaan. minimal SMA Pak ya sudah. Minimal SMA sudah. Tidak SMP paling tidak SMP lah. Untuk ya tetap sih PRLT informal itu tetap, namun dia tuh harus berkualitas. Kalau dalam bentuk bakunya seperti ada GBS atau gitu ya Pak ya, itu sepertinya masih belum. Cuman kalau pada intinya kalau dilihat per RKA mungkin sebagian sudah melakukan Pak. Karena untuk melihat seperti itu harusnya
di setiap SKPD harus ada focal point. Nah saudara, saya sekarang sudah berada di depan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan untuk melakukan diskusi bersama dengan Bapak Wintoyo dan juga Ibu Sri terkait dengan penganggaran responsif gender. Nah selebihnya mari ikuti saya masuk ke dalam. Mungkin secara real sudah berperspektif gender, tapi pejabat yang menilai nggak ada. Tidak ada. Kan gitu Mas ya. Iya. Karena Jadi- focal pointnya ini nggak ada. Iya. Sebenarnya anggaran yang dimaksud anggaran berperspektif gender kan seharusnya manfaat dari pembangunan itu kan dimanfaatkan oleh semua keseluruhan dari gender itu, termasuk Betul. anak-anak ya Pak ya. Tidak hanya seperti contohnya naik tangga saja kan tangganya harus sesuai dengan untuk orang hamil, untuk anak-anak kan seperti itu pembangunannya. Nah itu yang tidak ada menganalisa. Mungkin kayak trotoar itu sudah sebagian sudah berperspektif gender, tapi karena kita tidak punya data dokumennya, kita tidak tahu ya. Sinar terang, semua berjejeran, wanita tirwa. Oh. Untuk menjadi seorang focal point bagaimana? Iya harus mengetahui PPRG itu Pak. Harus mengikuti pelatihan juga Iya, gitu ya. Sudah dilatih juga responsif sebelumnya. gender, iya. Oke, kan begitu ya. Dari Bapeda selaku ketua Pokja PUJ tidak ada arah kesana gitu Pak. Nah, focal point ini akan sangat ideal ketika dijabat oleh pejabat fungsional perencanaan. Kan sangat ideal apabila yang menjabat itu fungsional perencanaan. Saya yakin Pak Bupati komit terhadap hal seperti ini. Cuma kan komitmennya itu kan komitmen strategis, bukan komitmen teknis. Yang ini perlu ada penerjemahan dari jajaran di bawahnya untuk bisa menjembatani ini agar ada komitmennya itu secara teknis bisa diwujudkan. Kalau secara strategis yakin 100% Pak Bupati komit terhadap anggaran yang perspektif gender. Termasuk setelah dibentuknya Pokja PUJ itu Pak. 2010. Pokja PUJ itu dibentuk kapan Ibu? Kalau nggak salah 2010. Pokja PUJ Iya. 2010. Ketuanya siapa Ibu? Bapeda. Ketuanya Bapeda. Iya. Nah selama ini bagaimana Ibu? Ya, Apa namanya tidak ada jalannya? kegiatan itu, Pak. Hampir tidak ada kegiatan. Hanya sekedar Pokja. Pokja. Yang terlibat dalam Pokja itu siapa saja Ibu? Hampir semua SKPD. Hampir Tapi semua kan di sana SKPD. hanya kepala. Nah, jadi rata-rata kepala kan begitu ya. Iya. Harapan dari Pokjanya apa sebenarnya? Dengan dibentuknya Pokja itu apa? Ya, Selain penganggaran itu, Kan pembangunan Pokjanya yang kan, berbasis gender itu. nah, ya. Pokjanya kan pengaruh utamaan. pengaruh utamaan gender Iya. kan gitu. Artinya kan dengan dibentuknya Pokja itu normatif saja. Yang diharapkan kan ada pengaruh utamaan terhadap masalah-masalah yang Seharusnya berkaitan. dari Hanya sekali lagi itu tadi, kalau strategis komitmen saya yakin 100% Pak Bupati komit. Hanya menerjemahkannya sehingga secara teknikal seperti apa itu yang memang perlu ditingkatkan saya kira. Tidak hanya komitmen, iya komitmen, tapi teknisnya seperti apa itu kan yang sebenarnya lebih penting. Kalau tidak salah tahun 2009 itu kami sudah melakukan Pak perencanaan pelatihan PPRG di sini. Cuman BPMP kan tidak berwenang untuk memfasilitasi membentuk focal point di semua SKPD. Ya. Hanya memberi contoh bagaimana membuat analisa PPRG. PPRG itu PPRG perencanaan penganggaran responsif gender. Sudah dilatih. Sudah dilatih. Jadi mungkin kalau selama ini kita ditanya apakah sudah ada cenderungan ke hal-hal responsif gender atau belum ya. Dalam bentuk seperti itu sudah pernah diadakan pelatihan, sudah dibentuk Pokja, pengurus utama sudah diproses penyusunan rencana aksi daerah ya. RAD-nya RAD yang mana? RAD. Saudara, setelah kita tadi melakukan diskusi dengan Bapak Wintoyo dari
Perempuan, dapat kita simpulkan bahwa sudah pernah dilakukan pelatihan penganggaran responsif gender, dan yang kedua membentuk Pokja pengarus utamaan gender, dan saat ini sedang diproses rencana aksi daerah pengarus utamaan gender. Tetapi tidak kalah pentingnya yaitu focal point di masing-masing SKPD untuk menganalisa apakah APBD di masing-masing SKPD itu responsif gender atau tidak. Nah, saudara, selebihnya mari ikuti saya. Saudara, setelah kita tadi bertemu dengan Bapak Wintoyo dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, nah saya sekarang sedang berada di depan kantor Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah untuk bertemu dengan Bapak Priyono. Nah, sekarang mari ikuti saya ke dalam. Ini yang saya pun memahami yang namanya gender itu urusan cewek, padahal enggak kan gitu. Yang namanya gender itu adalah artinya meletakkan pada porsinya sebuah program itu. Apakah program itu ini layak enggak untuk laki-laki, ini layak enggak untuk perempuan, memperhatikan anak apa enggak, memperhatikan orang tua apa enggak, kan gitu. Menurut saya gender itu seperti itu, yang berarti ini memposisikan laki-laki dan perempuan dalam program dari sudut pandang anak maupun artinya dari fokus anak, fokus dewasa maupun fokus tua. Itu menurut pemahaman saya. Iya benar Pak. Nah sekarang persoalannya adalah dalam meletakkan, dalam memprogramkan, dalam membuatkan kegiatan itu, proses-proses selama ini itu apa saja? Melalui mekanisme apa saja? Yang pertama itu usulan. Usulan itu bagaimana? dari ada punya saya ini di sini tapi saya enggak apa. Garis besarnya aja. Usulan dari SKPD. Usulan SKPD itu jadi lewat apa namanya ya? Ya usulan program nanti membentuk ditetapkannya KUA PPAS. Nah, setelah KUA PPAS dibahas oleh tim KUA PPAS. Nah, jadi dari SKPD itu masuk tim KUA PPAS dulu. Usulan-usulan kegiatan itu dari SKPD itu dibahas, muncul menjadi ketetapan namanya nota kesepakatan KUA PPAS antara dewan dengan eksekutif. Nah, setelah itu muncul namanya dari KUA PPAS itu kita SKPD membuat, artinya sudah dasarnya KUA PPAS itu mengusulkan rincian program namanya RKA itu. RKA itu artinya SKPD ngusul. RKA digunakan untuk RAPBD. Kita masing-masing kita luncurkan program unggulan, jadi masing-masing puskesmas beda. Contohnya terkait dengan yang ngurusi remaja putri dan sebagainya, kita tunjuk puskesmas kita kasih nama program unggulan itu Sri Kandi. Itu memang nanti ketika ada permasalahan remaja putri kita arahkan ke puskesmas desa. Ada yang puskesmas lansia, ada kita tunjuk di Jumatan. Itu juga lansia ini yang dilayani juga bapak-bapak dan ibu-ibu. Jumatan lansia, puskesmas wisata peduli lansia, Sri Kandi. Di mana itu? Itu di Jumatan. Puskesmas Arjasa, Puskesmas Sri Kandi, Puskesmas Peduli Kesehatan Jiwa, Puskesmas Laningan, Puskesmas Peduli Penderita Diabetes, Situbondo, penyakit degeneratif diabetes, hipertensi jantung ya. Ini sampai ke waria kita tunjuk ya, ada kewajiban waria untuk menanggulangi HIV/AIDS salah satu. Kalau waria masuk mana gender? Sudah kita ingin mengembalikan mengembalikan ke ininya Mas, supaya kalau waria masuk mana? Kan gak ada yang ngurusi dong kalau kita apa risiko penyakit IMS
KMS itu ada di mereka. Jadi di Puskesmas Kendir, Paguyuban Waria. Paguyuban Waria kita kemudian tampung. Puskesmas ini apa? Pusta dan Tarak ya. Ini Panarukan. Bebas Jentik. Bebas Jentik Panji. Sudah kita mau sudah ke arah sana 2014. Itu di apa namanya, gagasan itu dimulai sejak kapan atau 2014? 2013. 2013 gagasannya kita tuangkan di anggaran di 2014. sementara ini kita persiapannya sudah dilakukan? persiapan ini sosialisasi. Kita permasalahannya masih global, laki dan perempuan itu masalahnya sama itu loh Mas. Jadi belum apakah ini fokusnya ke perempuan, itu mungkin di remaja. Remaja itu kan ada KMS anak sekolah ya. Itu juga membedakan KMS laki dan perempuan. Nah, itu akhirnya ada teman puskesmas itu mengambil program unggulan untuk ini apa? Istilahnya Puskesmas Sri Kandi. Dia membidik pelayanan anak-anak remaja putri. Ya, pertama juga dia ada yang sebagai korban untuk ini apa kekerasan anak-anak remaja, yaitu korbannya perempuan. Evaluasinya itu kan dari apa laporan kita ya, jadi seberapa jauh itu jadi cakupan ya, apakah dana yang diberikan itu signifikan dengan cakupan program kita. Nah, cakupan program kita itu sudah membedakan laki dan perempuan. Contohnya balita kita yang kita layani itu sudah L dan P, jadi gizi buruk yang laki berapa, gizi buruk yang P berapa ini. Saya kira memang itu poin itu harus ada, tapi ya kalau kita lihat pekerjaan yang seperti ini itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kita kontrolnya dari itu deh, dari evaluasi itu. Jadi ada kita petugas validasi data itu ada. Memang jadi semua sudah dipilah mana kita layani itu L dan P, dan L dan P plus N jumlahnya. Semoga kalau dan program dinas kesehatan itu kita kan tidak lepas dari pusat, dari provinsi dari kabupaten. Ya, provinsi juga sudah itu LP. Jadi sudah nyambung gitu. Kita selalu nyambung karena memang program yang kita keluarkan di kabupaten itu pasti ada di provinsi, dan program di sini hampir tiap bulan sering jadi artinya memang sebenarnya tidak ada kendala ya, jadi kita jalan aja. Itu jadi kalau di NPCS kan memang ada ya, NPCS 3 itu kan pengerusahaan gender, jadi akhirnya semua program seperti itu. Contohnya KMS yang kita buat itu sudah laki dan perempuan. Jadi itu sudah semacam kontrol ya. Oke, jadi intinya ada dalam kontrol dan evaluasi dan kontrol tadi ya, untuk melihat sejauh mana program gender ini jalan gitu. Oke, nah ini baru ini menjadi titik temunya di sini nih Mbak. Nah, itu menarik. Sama KIA juga gitu, buku KIA itu di dalamnya kita lampiri KMS yang laki dan perempuan. Bayi mana yang laki itu, bayi perempuan yang mana. Jadi tidak campur kan gitu. Dan akhirnya nanti standarnya juga beda, ya. Fungsinya itu juga beda. Secara prinsip, penganggaran responsif gender di Dinas Kesehatan sudah berjalan dengan maksimal, dengan membedakan pelayanan kesehatan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana diskusi di dalam. Nah, tetap ikuti kunjungan kami. Kantor Keluarga Berencana. Mari masuk.
Saudara, setelah kita tadi melakukan kunjungan ke beberapa kantor SKPD yang terkait, nah di situ kita melakukan wawancara dan diskusi, dapat kita simpulkan bahwa APBD Kabupaten Situbondo dalam proses penyusunan dan pelaksanaan harus respon terhadap persoalan dan kebutuhan gender. Kemudian dibutuhkan kebijakan dan komitmen dari pemerintah daerah untuk merealisasikan penganggaran responsif gender agar tidak ada diskriminasi dan terjadi keselarasan terhadap masyarakat. Demikian Yusnia Mirna dari tim Inspire Consulting dan Bapeda Kabupaten Situbondo mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.